konser NCC Music saudara. Puji Tuhan, kalau sudah Roh Kudus yang bekerja, kita percaya ada lawatan Tuhan, ada hadirat Allah hadir bagi kita. Amin. Chelsea. Puji Tuhan. Malam 10, haleluya. Puji Tuhan. Saudara adalah alumnus sebentar. Alumnus doa 10 malam GPD Eklesia Karamulya 2022. Amin. Mohon maaf kami satu kali bolong, saudara. Harus diakui ada kekurangan ya. Saya rasa semua kita full ya. Puji Tuhan. Apalagi yang tinggal di gereja nggak mungkin dapat. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya 10 topik itu sudah kita pelajari dan masih banyak lagi. Artinya makna dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah Parakletos, Sang Penolong, ya, yang selalu hadir bagi kita. Ada satu katakanlah doktrin yang mengatakan ada malaikat yang selalu bersama dengan kita, malaikat penolong dan sebagainya. Tetapi di doktrin kita, katakanlah bukan hanya malaikat, tetapi Roh Kudus sendiri. Amin. Karena malaikat itu tidak mungkin bisa omnipresent, saudara. Malaikat itu hanya oknum satu, ya. Tetapi Parakletos, Roh Kudus itu selalu hadir bagi kita. Amin. Kalau di sekolah teologi ini pelajaran pneumatologi, ya, saudara yang akan ke depan sekolah kitab atau STT, saudara akan mengetahui. Jadi sangat menarik, saudara ya. Saya yakin ke depan kita akan buat program pelajaran Alkitab mungkin sekali sebulan untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada banyak topik yang kita perlu gali, saudara ya. Karena Hosea katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sehingga kita perlu banyak mengetahui firman. Amin. Topik malam ini adalah, ada yang tahu, saudara? Ayo, yang 10. Roh Kudus memberikan buah pertobatan. Amin. Buah pertobatan. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti Nyonya Sinaga dapat nambah, boleh ya? Mana sponsor boleh nambah, guys. Mari kita membuka dalam Galatia pasal 5, saudara, yang menjadi buah pertobatan itu, atau buah roh yang sering populer kita dengar, saudara. Galatia pasal 5, kita mulai dengan ayat 16, saudara, sampai ayat 26. Jadi mungkin kita sering mendengar tentang langsung kepada buah roh, tetapi saya ingin kita pelajari dulu, saudara, dasarnya kenapa Rasul Paulus bicara seperti ini. Judulnya adalah hidup menurut daging atau roh. Itu ada dua pilihan, saudara, hidup menurut daging atau roh, ya. Mari, saya akan baca buat kita semua. Yang sudah dapat silakan, saudara. Dari judulnya kita bisa melihat artinya kemana firman ini diarahkan dan mau dikonsentrasikan kemana, saudara. Galatia 5 pasal 16 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Puji Tuhan, ya. Banyak yang senior yang perlu tetap kita tuntun, saudara. Amin. Haleluya. 16 kita mulai. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri saudara ya, berarti di atas itu kalau kita memiliki itu, no way, tidak mendapat bagian. Ya, kalau orang lain bilang dalam terjemahan bahasa lain dikatakan tidak dapat duduk bersama anak domba, ya. Sehingga orang lain katakan gak usah duduk, kami berdiri aja. Enggak juga saudara, dikatakan enggak pernah ada kursi Tuhan, kami berdiri aja. Terus kayak masuk, enggak ada saudara. Jelas dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, sama sekali enggak. Berdiri pun enggak muat saudara, enggak boleh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku, ini yang ditulis Rasul Paulus pada jemaat di Galatia, saudara. Sebelum mengakhiri suratan kepada jemaat di Galatia, saudara, Rasul Paulus katakan maksudnya ialah supaya engkau dan saya, supaya jemaat di Galatia hidup oleh Roh. Memang tidak mudah saudara, karena bertentangan. Sehingga saudara, saya pernah khotbah begini saudara, di sebuah arisan orang Batak. Dia katakan, bah, Tuhan Yesus namai, kan gitu saudara. Gak mungkin manusia bisa mengikuti Tuhan Yesus, katanya. Ya betul saudara, tetapi hidup maka dikatakan, sebab saudaraku, supaya kita memberi diri dituntun oleh Roh. Sehingga saudara, kita tidak lagi concern kepada keinginan daging saudara, hawa nafsu kita, rasa amarah, rasa perseteruan, semua bentuknya kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala, semuanya itu saudara. Karena iblis tidak lagi datang seperti hantu yang seram saudara, ya kan? Sangar, akulah iblis, enggak saudara. Atau mungkin kita berpikir iblis akan datang seperti bentuk gondoruo dan kuntilanak, enggak saudara. Iblis datang dalam bentuk yang lain. Dia datang dalam bentuk persoalan, masalah, bahkan dia datang dalam bentuk temperamen dan sifat mereka yang kita kasihi, orang yang paling dekat dengan kita. Iblis bisa datang dalam bentuk siapa saja saudara, mereka yang siap dipengaruhi. Sehingga saudara, kita yang mengerti bahwa kita harus hidup dalam tuntunan Roh. Dan dikatakan saudara, yang paling digarisbawahi ialah ayat 18. Saya tidak akan menjelaskan sifat-sifat itu, tetapi ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, apa yang Rasul Paulus coba menjelaskan, bahwa ribuan tahun nenek moyang mereka begitu bangga dengan hukum Taurat. Ribuan tahun mereka begitu tunduk dan teratur dan begitu takut akan hukum Taurat. Begitu berat hukum Taurat itu saudara. Tetapi Rasul Paulus sedang menawarkan kepada mereka, kamu mau hidup di dalam hukum Taurat yang ribuan peraturan itu, yang tidak satu manusia pun bisa kerjakan. Menurut Kisah Rasul pasal 17 kalau tidak salah saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang begitu bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Kamu pilih mana? Melakukan hukum Taurat sama seperti nenek moyang kamu, atau mau hidup dipimpin oleh Roh? Amin. Hidup menurut hukum
Taurat, saudara, engkau harus melakukan ribuan peraturan. Peraturan-peraturan yang begitu rumit, saudara. Membawa persembahan ini, penebusan dosa, korban ini, kalau punya, kalau nggak punya. Makanya banyak orang-orang waktu itu yang terpinggirkan karena mereka dikeluarkan dari jemaah Yahudi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, masuk rumah harus begini, pakai baju harus begini. Maaf kalau perempuan yang habis pendarahan harus begini, orang kusta dibuang, orang sakit tidak dianggap, semua dibuang, mereka yang bersuci dibuang, semua dibuang. Hukum Taurat begitu berat, saudara, sehingga Rasul Petrus sekali katakan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi pilihannya, engkau mau melakukan itu seperti nenek moyang ribuan tahun yang firman Tuhan katakan tidak bisa menyelamatkan, sekalipun dilakukan dengan sempurna. Dalam Ibrani, saudara, sekalipun dilakukan dengan sempurna tidak bisa menyelamatkan mereka yang melakukannya. Pilih mana kamu melakukan itu, jungkir balik dengan segala bentuk daya upaya tetapi tidak selamat, atau engkau dipimpin oleh Roh. Ini pilihannya, saudara. Amin. Tetapi kalau dipimpin oleh Roh, bos, aduh, harga diri gue kemana, bos? Kan gitu ya. Masa gue harus kasih sukacita, damai, sabar? Aduh, harga diri gue kemana, bos? Pilih mana, saudara ya? Rasul Paulus katakan, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maunya ya nggak hukum Taurat dan nggak hidup dalam Roh juga. Maunya hidup suka-suka gue aja deh, gitu. Bikin agama sendiri aja, gitu, saudara. Kalau nggak mau hidup hukum Taurat, kalau nggak mau hidup dalam pimpin Roh, udah bikin agama sendiri, agama baru. Gitu nih kok repot gitu ya. Ntar Bung Didi bikin agama baru loh. Gereja mancing Indonesia gitu. Gak ada yang bisa, udah masalah ya, suka gue gitu loh. Gak mau, saudaraku, hukum Taurat itu tidak mudah, itu berat sekali. Sehingga tidak ada orang yang bisa melakukan. Kita bicara kemarin, kalau hidup keagamanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak layak masuk kerajaan Allah. Wah, ngeri, saudara. Mereka puasa 3 kali seminggu, saudara. Mereka baca doa dari pagi sampai sore. Wah, ketat, saudara. Seleksinya ketat. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai, kesabaran, saudara. Kesabaran itu kata lain dari menunda amarah. Ditunda, ya. Bukan menunda menikah, saudara, menunda amarah, saudara. Kesabaran, kemurahan, saudara ya. Nawar sampai semurah-murahnya ya. Bukan ya? Bukan. Saudara, bicara kemurahan, ini bicara bagaimana kita merefleksikan kasih Yesus jika orang lain membutuhkan sesuatu yang kita punya. Kita memberikan kemurahan. Kita siap menolong. Kebaikan, saudara, kita dianggap sebagai orang baik. Di ujung hidupnya, saudara, kita orang yang bilang, oh dia orang baik. Ada track record yang orang akan katakan. Siapa yang meninggal? Amani Malutup gitu, saudara. Aduh, Amani Malutup itu orang baik gitu, Pak. Gitu. Jadi enak dengar, saudara ya. Kalau siapa meninggal gitu? Siapa yang meninggal? Amani Dangkuboto gitu, saudara. Itu Dangkuboto, saudara tahu cerita Dangkuboto, saudara? Dangkuboto itu satu kali ada orang Jepang naik beca, saudara. Yang bawa becanya orang Batak. Orang Jepang kata, pada kejadian ada terjadi pencopetan. Siapa yang copet itu? Dangkuboto. Ada kecelakaan, tabrak lari. Orang Jepang bilang, siapa yang nabrak? Dangkuboto. Tiba-tiba ada beca yang lain juga nabrak, masuk got. Siapa itu masuk got? Kata orang Jepangnya, Dangkuboto. Mampus kau Dangkuboto, katanya. Padahal Dangkuboto kan saya nggak tahu gitu.
Dikira nama Jepang dan Kuboto, saudara. Tetapi buah roh, kasih, sukacita. Barang siapa menjadi milik Yesus, yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kau mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, saudara. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sifat dasar kita itu sudah tidak lagi. Kita banyak bicara di puncak bagaimana kita hidup. Kita sudah ditebus dari cara hidup nenek moyang kita yang sia-sia. Amin. Bukan diri kita lagi, bukan identitas kita lagi, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang menerima buah roh, yaitu buah pertobatan. Bukan hanya bicara bagaimana kita bisa berbahasa lidah, bukan hanya bicara bagaimana orang-orang bisa kelihatan seperti baik, saudara, tetapi dilihat dari perbuatannya, saudara. Implementasi dari apa yang diterima, implementasi dari firman itu, dari manifestasi Roh Kudus itu. Amin. Saya ingin kita melihat dalam Wahyu pasal 2. Saudara, kita Wahyu pasal 2 itu sebelum Kejadian, saudara. Kitab terakhir, paling terakhir, pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kepada jemaat Efesus. Jadi kita tahu, kalau saudara melihat bagaimana jemaat Efesus banyak pergolakan. Kita kemarin bicara tentang bagaimana Euodia dan Sintike, bagaimana Rasul Paulus menyurati jemaat di Efesus. Begitu saudara, begitu intens, saudara, jemaat yang begitu luar biasa, saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Siapa sih malaikatnya, saudara? Siapa malaikatnya ini? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Siapa malaikatnya, saudara? Tahu? Malaikatnya adalah Gembala. Amin. Jadi tuliskan kepada Gembala jemaat di Efesus 7 jemaat. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi surat Yesus. Jadi kalau dalam pelajaran sekolah kitab saudara atau teologi, itu ada surat-surat Yesus. Surat-surat Rasul Paulus ada, tetapi ini ada surat-surat Yesus langsung ditujukan kepada malaikat jemaat di Efesus atau kepada gembala jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan tahu. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu, bicara Roh Kudus, dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ayat 4 kita dikonsentrasi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa korelasi dari buah roh, buah pertobatan dengan kasih yang semula? Saudaraku, tulisan ini, tulisan suratan Yesus kepada jemaat, ketujuh jemaat, saudara, dikatakan bahwa mereka berjerih lelah, mereka bertekun. Tuhan, aku tahu segala jerih lelahmu, tetapi yang kucela adalah engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, saudara. Betapa banyak gereja saat ini, saudara, betapa banyak gereja saat ini kehilangan kasihnya yang semula. Kasih di mana mereka pertama kali terima Yesus,
dan berkobar-kobar dalam roh mereka melakukan kebenaran. Di mana banyak gereja sekarang, baik gereja besar atau kecil, mereka sudah memiliki kasih yang tawar, saudara. Pertanyaannya, kasih yang semula itu yang bagaimana? Apakah hanya hidup dalam buah roh? Bagaimana sebenarnya kasih yang semula yang dimaksud oleh Yesus kepada jemaat di Efesus? Sekalipun jemaat di Efesus begitu bekerja keras, begitu tekun, tanpa kenal lelah, Yesus katakan, aku tahu semuanya itu, tetapi aku mencela aku karena kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Di mana saudara kasih yang semula? Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Wahyu katakan, aku mencela engkau sekalipun engkau berlelah, sekalipun engkau bertekun. Aku tahu jerih lelahmu, tetapi aku mencela engkau. Bagaimana cara hidup yang semula? Tulisnya cara hidup jemaat yang pertama. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berarti ada perjamuan kasih, ada perjamuan kudus, dan mereka berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Seberapa besar pun gereja itu, seberapa besar pun pelayanan itu, Yesus katakan, aku tahu semuanya itu, tetapi kau mencela engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Orang tidak kenal lagi dengan siapa, orang tidak peduli lagi dengan siapa, orang tidak ngobrol lagi dengan siapa, orang tidak berbicara lagi dengan siapa. Mereka sudah tidak kenal, mereka kasih sudah menjadi dingin. Tetapi Tuhan katakan cara hidup yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Ini cara hidup gereja mula-mula. Inilah yang Tuhan mau. Cara hidup jemaat kembali kepada kasih mereka yang mula-mula. Amin. Seberapa banyak gereja kehilangan ini? Seberapa banyak, saudara? Saya tidak perlu mengatakan, saudara. Ada satu gereja kita ibadah begitu meriah, gitu meriah, saudara, giliran di bawah kita keluar mobil, parkiran bergesekan, jotos-jotosan, padahal tadi sama-sama ibadah. Ada banyak kita gereja ibadah di suatu tempat, saudara, giliran masuk ke restoran, saudara, kita ngantri, saudara, jotos-jotosan, berebutan tempat duduk karena memang restorannya full, padahal itu teman gereja, saudara, kita nggak tahu. Tetapi cara hidup inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan engkau dan saya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ayat 42 dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya ingin kita menikmati bukan hanya makanan rohani, tetapi juga ada makanan jasmani. Kita memecah-mecahkan roti bersama, kita bergiliran, saudaraku. Ayat 47 dikatakan, saudara, terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Amin. Jangan sampai ada orang yang suka sama kita, saudara. Gereja di Efesus telah kehilangan kasihnya mula-mula. Gereja di Efesus, Tuhan katakan, aku tahu jerih lelahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu doktrin di kepalamu, engkau tidak sabar dengan penyesat-penyesat. Aku tahu ilmu teologimu, Yesus katakan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu mula-mula.
bertobat. Kalau tidak, akan mengambil kaki dia itu, akan mengambil roh itu. Karena sudah kehilangan kasih. Diawali dengan pertobatan dalam buah roh. Hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Terus bertekun dalam pengajaran para rasul. Memecah-mecahkan roti, bersatu. Mereka bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, saudara. Artinya kita merasa saling memiliki, saling bersaudara. Kita saling memperhatikan. Ada anak-anak yang butuh didoakan, kita doakan. Ada anak-anak yang mungkin kita bisa tolong untuk jenjang ke depan, kita tolong, saudara. Kita lihat ada peluang di mana-mana, saudara. Kita saling memiliki satu dengan yang lain. Dan mereka disukai semua orang. Jangan sampai orang mendengar, oh itu ibadah luar biasa, tetapi A dan B dan C, saudara. Jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang mula-mula. Tetap jaga kasih itu, amin. Tetap jaga cinta yang mula-mula itu. Kita lihat tadi dalam Galatia, saudara, dikatakan, dan janganlah ada berenam, Galatia 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mungkin ini masa lalu, tetapi dikala kita sudah hidup dalam tuntunan roh, 25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Tetap rasakan kasih yang mula-mula itu, kehangatan kasih satu dengan yang lain. Kita bertekun dalam pengajaran para rasul, dan orang melihat kita, orang mengasihi kita, orang melihat kita semakin menyukai kehidupan kita. Dan Allah, firman Tuhan katakan, menambah mereka dengan jiwa-jiwa. Tidakkah kita rindu, saudara, kita ada di bagian itu? Sekalipun banyak gereja yang kelihatan begitu luar biasa, tapi seperti Tuhan tidak tertarik. Tuhan hanya tertarik kepada gereja yang tetap menjaga cinta mula-mula itu. Tuhan hanya tertarik kepada gereja yang mau dituntun oleh roh. Tuhan hanya tertarik kepada gereja yang mau bertekun dalam pengajaran rasul, memecahkan roti dan berdoa. Seperti yang kelihatan sederhana, saudara, tetapi itu yang Tuhan mau. Buat apa kita sepertinya kelihatan luar biasa seperti jemaat di Efesus, tetapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dan Tuhan tertarik, kita hidup dalam tuntunan roh, dan kita tetap kembali pada cinta mula-mula. Kita tetap bertekun dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, saudara.